Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Seperti judulnya, hari ini aku mau berbagi tips dan juga menunjukkan ke kalian bagaimana sih caranya merawat tanaman hias atau houseplant tips ya. Di sini ada beberapa tanaman yang ingin aku tunjukin ke kalian, yaitu Syngonium confetti. It's so beautiful and I have a bunch of it, sekitar 4 pot, dan aku akan berbagi tips tentang perawatan Syngonium ataupun tanaman-tanaman aroid lainnya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin punya lahan yang sempit ataupun pengen mulai untuk menanam tanaman dan nggak tahu mulai dari mana dan cara rawatnya seperti apa ataupun rekomendasi tanaman yang bagus seperti apa, well, we're gonna talk about it later. Jadi kita bakalan ngebahas itu semua nanti di video ini. But anyway, please don't forget to subscribe this channel biar aku tetap semangat untuk buat kontennya. So langsung aja, mungkin kita mulai dengan jenis Syngonium dulu. Nah teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di depan kalian, ini adalah tanaman Syngonium dan jenisnya adalah Syngonium confetti. Oke, akan aku tunjukin detail ke kalian dimana tanaman ini itu corak atau motifnya adalah dia kayak splash warna pink gitu di seluruh daun dengan dasar daun warna seperti hijau muda milky gitu guys. Dan ini jenis Syngonium confetti. Dan aku berhasil mempropagasi mereka di berbagai media ya teman-teman. Dan ini aku punya 4 pot dan semuanya cakep-cakep banget. Salah satu tips untuk merawat tanaman ini adalah dari penempatan teman-teman. Ketika kalian punya tanaman Syngonium, apapun itu jenisnya, maka make sure kalian taruh di tempat yang semi teduh ya. Bukan yang full sun ataupun yang malah nggak ada ataupun nggak kena sinar matahari sama sekali. Jadi tanaman ini ketika dapat full sun ya ataupun tempat yang panas, maka daunnya bisa pudar. Tapi kalau dia tempatnya itu ini ya lembab dan juga tidak mendapatkan sinar matahari, daunnya pun juga motifnya nggak cantik. Jadi make sure kalau kalian punya tanaman Syngonium ya, apapun jenisnya, dan yang aku pegang ini adalah Syngonium confetti, maka penempatannya harus semi teduh ya. Jadi dapat sinar matahari pagi, tapi kalau siang dia kena paranet ataupun kena teduh gitu ibaratnya. Karena aku udah beberapa kali trial ya penempatan Syngonium, walaupun dia tidak menemukan posisi ataupun space yang tepat, biasanya dia tuh kayak lambat tumbuhnya, ataupun motifnya nggak cakep, ataupun daunnya warnanya jadi kayak pudar, seperti itu. Jadi Syngonium itu agak tricky guys. Aku pun juga punya Syngonium yang confetti ini dengan size yang udah dewasa ataupun mature, maka satu catatan buat kalian kalau emang mau bertanam Syngonium teman-teman, usahakan kalian rajin cutting ataupun meregenerasi Syngonium. Jadi ketika Syngonium itu udah dewasa, maka cenderung Syngonium itu memiliki bentuk yang tidak cantik ya teman-teman. Tidak seperti ketika dia masa remaja seperti ini. Biasanya motifnya udah hilang, bentuk daunnya udah pecah, dan sebagainya. Jadi tipsnya biar teman-teman punya Syngonium yang selalu cantik dan selalu prima, itu harus diregenerasi. Yaitu dengan cara diperbanyak dengan sistem cutting. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau punya Syngonium yang rimbun banget, boleh. Tapi kalau dia udah tinggi ataupun udah pecah daun ya ibaratnya ya udah besar, maka biasanya dia cenderung jelek daunnya, warnanya. Jadi seperti itu ya. Untuk penanganan Syngonium, teman-teman, menurut aku ini masih tahapan yang level bagus ataupun masih oke lah buat para pemula ya. Harganya pun juga sekarang variatif banget, tergantung jenisnya. Jadi buat kalian para pemula boleh banget untuk punya Syngonium confetti. Ini cakep sih. Ini salah satu my favorite ya untuk jenis Syngonium. Nah guys, jenis tanaman kedua yang menurut aku juga bagus banget buat para pemula dan juga bisa jadi houseplant buat tempat kalian adalah jenis Philodendron Haderisium. Nah, ini adalah jenis Philodendron yang sering disebut dengan sirih-sirihan ya guys, karena daunnya itu mirip dengan sirih gitu. Salah satu jenis yang sangat-sangat populer adalah jenis Philodendron Brazil atau sering disebut dengan sirih Brazil, seperti itu. Nah, di depan kalian ini ada beberapa jenis tanaman Syngonium, Philodendron Haderisium yang aku punya ya. Dan salah satu yang aku suka adalah ini. Ini adalah Philodendron Haderisium variegata. Jadi dia daunnya, base colornya itu warna hijau dan variegatanya pun juga hijau. Jadi
hijau tua ketemu hijau muda. Dan ini super cakep banget guys. Aku masih inget dulu beli ini satu daun ya, satu daun pancing, beneran satu daun pancing itu harganya 50.000 guys. Dan sekarang udah lumayan, ada beberapa daunnya, size-nya kecil tapi aku suka. Dan untuk jenis tanaman sirih-sirihan ini aja ya yang aku sebut ini, menurut aku dari segi perawatan juga kurang lebih sama seperti Syngonium, dan dia juga termasuk fast grower, jadi dia cepet banget tumbuh ya, dan gampang banget untuk dipropagasi. Karena dia itu sistemnya tumbuhnya itu kayak bersulur gitu ya guys, bersulur kemudian ada akar anginnya gini. Nah semisal kalau kalian emang ada waktu ataupun emang pengen memperbanyak, tinggal di cutting aja, kemudian akar anginnya direndam dengan air. Udah deh, sekitar 2 minggu akarnya pasti udah keluar dan bisa kalian pindahkan ke media tanam. Ini jenis Philodendron gaby ya. Mirip-mirip dengan Philodendron Brazil. Nah, di sini ada Philodendron Rio. Salah satu Philodendron Hadericium yang harganya cukup oke ya. Aku beli dulu ini sekitar 3 atau 4 daun itu harganya 50.000, dan ini udah lumayan banyak banget daunnya. Dia bedanya dengan Philodendron Brazil adalah jenis garis ataupun variegatanya itu warnanya putih teman-teman. Sedangkan kalau yang Philo Brazil itu kan warnanya kekuningan, oke? Kalau ini tuh dia warnanya putih, daunnya kayak lurus-lurus gitu. Ini aku suka banget sih, karena dia mau ditaruh di indoor pun juga dia bisa survive. Cakep ya. Aku juga punya versi yang gedenya. Ini aku beli dulu 100.000 apa 150 ya, aku lupa. Dan ini udah bersulur panjang sekali. Aku mau buat video cuttingnya nanti ya. Ini bisa aku cutting-cutting gitu. Dan ini akar anginnya tinggal kita rendam pakai air seperti penjelasanku tadi. Well, ini daunnya super cakep banget. Buat kalian yang mungkin tinggal di kos ataupun di apartemen yang mungkin nggak punya lahan banyak, tanaman ini menurut aku sangat-sangat recommended sih gitu. Siramnya juga sekitar 2 atau 3 kali sehari aja. Kemudian ditaruh di sinar matahari juga oke, mau semi teduh juga oke, di dalam ruangan pun juga oke. Warnanya pun juga cakep banget. Ini mungkin karena belum shining karena dia berdebu ya guys gitu. Kalau misal dia daunnya dilap ataupun disemprot gitu, dia warna daunnya cakep kok. What do you think? So, kita lanjut aja ke tanaman selanjutnya. Nah, teman-teman, jenis selanjutnya adalah Epipremnum pinanthum variegata atau sering disebut dengan ekor naga variegata. Nah, kalau kalian lihat sekilas, dia itu mirip banget dengan Monstera variegata, tanaman yang sempat viral di tahun setelah pandemi ya, kayak pasca pandemi, tanaman Monstera variegata tuh sempet viral banget gitu kan, dan dia mirip dengan tanaman ini. Nah, bedanya adalah dia ini dalam family Epipremnum guys, atau sirih-sirihan sebetulnya. Cuman daunnya lebih lebar dan dia juga daunnya bisa pecah seperti Monstera. Meskipun nggak begitu mirip, tapi dia slightly mirip lah kayak gitu. Nah, salah satu hal yang kenapa bikin aku suka dengan tanaman ini adalah karena dia perawatannya super gampang, dan variegatanya pun juga oke banget ya. Bisa kalian lihat daunnya pun juga variegatanya tuh bisa jelas gitu loh guys, bisa penuh ya kelihatan. Dan ini tanamannya pun juga bisa semi teduh. Jadi kalau kalian punya tanaman ini ya, Epipremnum ini, kalian taruhnya harus di semi teduh ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia ada di full sun bisa-bisa gosong seperti ini ya, bagian ini gosong. Dan juga penyiramannya pun nggak usah sering-sering, setidaknya dia kayak seminggu 2-3 kali aja, karena kalau dia terlalu banyak air, variegata atau bagian yang putih ini tuh juga bisa gosong seperti itu. Jadi ya lumayan simpel perawatannya. Ini ditaruh di dalam rumah pun juga oke kok gitu, pokoknya dia juga kena sinar matahari ya teman-teman. What do you think? Cakep kan? Nah, selanjutnya di sini aku punya Colocasia teman-teman ya. Jangan salah, ini bukan keladi tapi Colocasia. Oke. Jadi ini adalah tanaman yang emang levelnya itu menurut aku paling susah lah ya buat para pemula gitu. Tapi dia emang cakep guys. Tanaman ini adalah tanaman yang
hidupnya itu di rawa-rawa, ya. Penyiramannya juga harus ekstra karena dia suka banget dengan air dan juga suka banget dengan sinar matahari. Jadi tipikal perawatannya pun juga nggak bisa santai, teman-teman. Ini aku ada berbagai macam jenis ya. Kalau ini adalah black marble, Colocasia black marble. Jadi warna hitamnya ini bisa kayak splash gitu loh guys, cakep ya. Sedangkan ini adalah Colocasia Midori Sour, juga cakep banget daunnya, kayak green on green gitu. Ini juga Midori Sour, bedanya ini adalah yang lokal dan hybrid. Super cakep juga. Dan ini di sini aku juga punya Colocasia White Lava yang super cakep juga. Nah, kalau kita ngomongin Colocasia, aku udah sering banget matiin tanaman ini ya guys gitu. Jadi emang masih belajar juga tahapannya. Dan kalau kalian emang punya lahan ataupun punya teras yang cukup luas, maka aku sarankan kalian bisa tanam ini di depan teras kalian. Biar dia dapat full sun dan juga dapat sinar matahari yang banyak. Maksudnya dapat sinar matahari dan juga penyiramannya pun juga harus becek, teman-teman. Kalau yang lain tadi kan siramannya kayak 2-3 kali sehari gitu kan. Ini diusahakan disiram setiap hari biar dia cepat besar. Seperti itu. Ini adalah tanaman yang super ekstra, tapi emang worth it untuk dilihat keindahannya. Alright everyone, thank you so much for watching. Itu adalah tanaman-tanaman yang menurut aku oke banget buat para pemula, dan juga tipsnya udah aku sampaikan. Barangkali kalau kalian emang mau ada yang didiskusikan ataupun ada yang mau dibahas, boleh banget komen di bawah biar kita bisa belajar bareng. So, I'll see you next on another video. Bye bye guys.